Nuhdikum tahiyatan fa'iqatan tahiyatan min qalbin anikin bi hubbikum wa nubashirukum tahiyatan ahlal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi Wa sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis sholati alaihi Wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi. wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatan alaihi. Yang kami takzimi dan kami muliakan Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya, Wabil khusus kepada para dosen dan sahabat Masjid UIN Sunan Kalijaga yang kami hormati, dan yang kami hormati pula Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Semoga semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kalender Hijriah, sebenarnya bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang mulia. Akan tetapi, bulan ini menjadi mulia karena lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat muslimin dan muslimat yang bergembira dan beruforia sehingga mereka mengadakan acara majelis-majelis di daerahnya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin umat Islam. Banyak dari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani, ikuti, jalani, dan renungi untuk muhasabah diri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah atau contoh yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab al-ayah 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. artinya, Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diciptakan sempurna dengan fisiknya, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempurna akan akhlak atau sifatnya. Maka dari itu tidak ada yang bisa menandinginya. Selain sebagai pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki peran sebagai pendidik. Eksistensinya sebagai pendidik sejati dapat dilihat dari kesabarannya dalam menghadapi segala masalah yang datang, seperti penolakan dari beberapa masyarakat, dan beliau menghadapinya dengan keterbukaan. Dan dengan semangatnya dalam menjalankan misi dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya secara bertahap, mulai dari secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak istrinya, yakni Khadijah radhiyallahu anha, untuk beriman dan menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya diikuti dengan para sahabatnya, sehingga dakwahnya pun semakin meluas. Di zaman yang serba teknologi ini menjadikan kita mudah dalam berdakwah dengan metode dakwah di lisan, sebagaimana perintah Allah yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berdakwah dengan menggunakan lisan. Ada lebih dari 300 ayat Al-Quran yang menggunakan kata kul, yang artinya katakanlah, sebagai bentuk dari perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan lisannya sebagai media penyampaian risalah. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya dengan cara pidato, khutbah,
gibah, bikin konten, dan kita share di media sosial yang kita punya. Dan tidak juga satu pun makhluk yang dijuluki dengan sifat Allah Ar-Rahim kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat moderatisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah beliau mempersatukan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Selain moderat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan kita tentang toleransi, yaitu ketika beliau berinteraksi dengan non-Muslim, sehingga bisa berdamai dan tidak melakukan permusuhan pada perjanjian Aqabah II. Jika kita masih suka menebar provokasi dan bertikai, maka stop lakukan itu. Mari kita bergandengan tangan dalam keberagaman yang ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan Penuh keberagaman, dan yang harus kita lakukan adalah saling memahami, mengerti, dan menolong antara satu sama lain. Salam persaudaraan. Jamaah. oh jamaah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa, kita harus senantiasa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang manis-manis, Kakak-kakak yang gagah-gagah, ibu-ibu yang awet muda, bapak-bapak petarung hebat, dan teman-teman yang satu perjuangan. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hati yang paling dalam kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.